Halo, halo. Assalamualaikum sayangku, cintaku, mengke. Ayo kita berangkat ke sekolah. Rebutan. Oke, harus. Oke, nari ya salah. Ayo, Palima. Ayo, let's go. Ya, kita berangkat ke sekolah. Oke. Dulu ada mobil. Oh, iya guys. Oke. Ande om. Oke. Nah, marah dia guys. Si baby marah memarahkan diri dia. Bentar, Mommy mau betulkan sepatu dulu. Oke. Mau betulkan sepatu dulu. Ayo, let's go. Wah. Guys, ya Allah guys, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ini ada berita satpam dari Bogor. Turut berduka cita buat Mas Julian. Lagi ya. Talilah. Sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan seorang satpam bernama Septian, 37 tahun, di Jalan Lawang Itu, Kota Bogor. Pembunuhan yang menghebohkan ini terjadi pada Jumat, 17 Januari, dini hari dan diduga bermotif sakit hati karena sering dilaporkan korban kepada orang tua. Malam, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Eko Prasetyo, mengatakan bahwa Si baby lari sampai terkorok carry ya. Terkorok carry ini. Ya bisa langsung hilang. Lari-larian guys. Paham kan? Kenapa si baby angel kan nenek? Kembali ke cerita awal ya. Kasihan ya, ini namanya sebut saja Pak Satpam, ini namanya Mas Septian ya. Pak Satpamnya ini namanya Septian dari Bogor. Lah kena opo Mbak Joy? Kena opo kok sampai dibun-bun? Ini loh guys ceritanya ya, kronologi nih. Pak Satpam ki kok sampai dibunuh ya, dibun-bun. Dingene ya jenenge ki sing membunuh ini adalah anak dari majikan dari Pak Satpam. Pak Satpam ini menunggu apa ya? Jadi Pak Satpam ini bertugas di rumah mewah yang ada di Bogor gitu. Rumah mewahnya ada di Bogor ya. Terus mari ngono siapa ini sih jenenge Septian itu tahu kan apa tugasnya ya menjaga rumah majikannya ya kan, menjaga rumah majikan. Bentar, Pak Septian ini kerjaannya menjaga rumah majikannya yang ada di Bogor. Lah tugasnya apa ya, menjaga di gawang depan rumah. Namun anak si majikan yang kaya raya ini itu tidak suka sama Pak Septian. Kenapa kok nggak suka? Nah ini guys ceritanya, kronologinya tuh begini. Sebut saja jenenge sapa ya, sik tak deloke kok Mbak Cona. Jenenge iki Farida Felix itu namanya ya kan. Farida Felix itu namanya, terus anaknya itu kalau nggak salah namanya Abraham gitu loh. Abraham itu usia 27 tahun ya kan, 27 tahun. Dia itu setiap hari pulang malam. Jadi tidak hanya Pak Satpam Septian ini saja yang dibenci,
tapi semua pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga dan lain sebagainya ini dibenci sama si Abraham 27 tahun ini. Nah, kenapa kok dibenci? Itu karena pesennya dari si ibunya Abraham ini, kalau anaknya pulang jam berapa, anaknya kemana dan lain sebagainya itu harus laporan sama si ibunya ini ya kan, ibu itu. Lalu terakhir itu si Pak Septian ini tuh melaporkan bahwa si Abraham ini selalu pulang malam. Begitu. Mungkin ya, untuk Abraham itu bagaikan risih ya, mungkin risih kok satpam kok ikut campur urusan pribadinya. Namun si satpam ini tuh sudah menjalankan SOP ya, SOP apa yang diperintah majikan dia lakukan. Namun dampaknya itu sangat-sangat fatal. Kenapa si Abraham ini tuh kalap mata? Dia itu sudah merencanakan pembunbunan atau pembantaian. Dia itu sudah mempersiapkan atau sudah merencanakan pembunuhan tersebut dengan membeli sebuah pisau, ya kan? Sudah membeli pisau, sudah dirancang bagaimana, kapan dan di mana. Nah, kejadiannya itu si bapak satpam ini kan kerjanya 24 jam ya guys, nonstop. Jadi waktu si bapak ini tidur itu antara jam 12 sampai pagi ya, kecuali ada sip-sipan. Tapi kalau bapak ini kerjanya kan nonstop, namanya kan satpam rumahan, bukan satpam kantoran atau perusahaan atau pabrik. Itu kan sip-sipan, ada sip pagi, ada sip malam, atau satpam apartemen itu kan ada sip pagi, siang, satpam malam sampai pagi gitu kan. Kalau bapak si satpam ini enggak. Nah, disitulah guys aksinya si Abraham usia 27 tahun. 27 tahun ini masih muda loh Mbak Jo. Iya, masih muda. Beberapa tahun sama Mbak Jo ya. Masih muda ya kan, laki-laki masih muda. Dia melakukan aksinya itu di jam 2:30 atau jam 2 malam 30 menitan, perkiraan jam segitu. Diapain saja Mbak Coy? Nah ini Mbak Coy takutnya nanti ke-ban ya, apakah ditunjukkan videonya CCTV atau tidak, soalnya itu bersimbahan selai oleh ya, selai oleh. Nanti Mbak Coy bilang DAR. Di sini juga ke-ban guys, takutnya satpam Mbah YouTube kan sangat itu ya. Sedih Mbak Coy. Orang berjasa dengan keluarganya menjaga keamanan rumah ya, keamanan rumahnya si Abraham ini, kenapa hanya gara-gara pengaduan jika Abraham ini pulang malam kok sampai hati membun-bun si satpam? Kenapa dia nggak memecat saja? Mungkin dari benak Abraham kalau si satpam ini sudah dibun-bun, bebaslah dia. Tapi enggak mungkin. Dia apa enggak mikir ya, kalau si satpam itu kenapa kan bisa diganti satpam yang lain ya. Kalau ada apapun toh ibaratnya tuh jangka panjangnya loh. Si Abraham ini nggak mikir. Kalau si Abraham membun-bun si satpam itu, otomatis dia mendekam di rumah sakit dong. Mendekam di sel dong ya, di perodeo atau penjara ya, ke penjerong ya. Tuntutan hakim berapa Mbak Coy? Perkiraan loh ya, perkiraan 20 tahunan. Tapi entah ya nanti, atau ada remisi berkelakuan baik nanti juga tinggal 10 atau 8 tahun, kita nggak tahu ya. Biasanya kan kayak gitu, orang kaya, kata-kata yang biasa berseliweran itu ya, soal 371 triliun toh, itu kan ingat kan yang korupsi itu dulu divonis berapa, terus tinggal 6 tahun ya, dari situlah ya. Semoga saja ya ini hukumnya ini tidak tumpul ke bawah, semoga hukum adil gitu ya.
Nah terus gimana Mbak Joy keadaan keluarga si Abraham? Kasihan sekali guys, memprihatinkan ini keluarganya si Abraham. Semendal ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita atas kematiannya satpamnya Abraham, atau apa ini, satpam yang di Bogor ya. Semoga diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Ini ibunya Abraham ini meminta maaf ke media ya, ke media sambil nangis-nangis ya. Dan kalian tahu keluarganya Pak Satpam lebih memperhatinkan sekali guys. Istrinya, anak-anaknya, bayangkan ketika orang tuanya pergi kerja, anak pasti kan menunggu orang tua pulang ya. Dan ini tinggal jasadnya, sudah tak bernyawa ya kan. Bagaimana hancurnya seorang istri, bagaimana hancurnya seorang ibu, bagaimana hancurnya seorang anak-anaknya, keluarganya, saudaranya ya. Sambung doa ya buat Bapak Satpam. Semoga diberi kesabaran bagi keluarga Bapak Satpam ya yang ada di Bogor. Sambung doa, mari kita kirimkan surat Fatihah untuk almarhum Bapak Satpam, ila hadratin Nabi Mustafa, ila hadratin arwahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Mungkin sampai di situ saja Mbak Joy bercerita. Meskipun nggak begitu lengkap, tapi ini kan agak sensitif. Kalau kalian kepingin tahu berita yang selengkapnya, kalian bisa mencari sendiri di media sosial lainnya atau dari pihak kepolisian. Oke, pesennya Mbak Joy ya, jangan mengambil keputusan saat kalian sedang marah, jangan mengambil tindakan saat kalian amarah. Karena apa? Fatal akibatnya, sudah merenggut nyawa orang lain. Ketika kalian meminta maaf, itu tidak sepadan dengan apa yang kalian lakukan. Berpikirlah 1000 kali sebelum bertindak ya. Masa depan kalian ya, jangan sampai terenggut begitu saja hanya gara-gara emosi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sarangnya, dadah.